selalu serius mengurus negara. Namun demikian, Menteri di Kabinet Joko Widodo ya suka bercanda. Sebagaimana Menteri Airlangga Hartarto melaporkan, ya Sri Mulyani suaranya bagus dan tidak mengajak. Presiden lapor Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan kemarin nyanyi, suaranya sama Rosa saya tidak bisa bedakan Pak. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, oh no, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Itulah Presiden Joko Widodo yang ternyata suka bercanda dan tidak hanya berbicara serius mengurus politik negara, namun demikian beliau juga sering bercanda. Lucu-lucu. Candaan lain Pak Jokowi ya dicampur dengan humor juga ketika diwawancarai oleh Calontong ya. Bapak bisa nyetir mobil, Pak? SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Mantap. Yang nggak punya SIM Yang apa? nggak punya SIM Salabi. SIM Salabi. Ya, SIM Salabim yang tidak punya. Bisa nyetir mobil, bisa nyetir. Itulah diwawancarai oleh Calontong yang mengatakan kalau Pak Jokowi punya SIM ya, SIM A, SIM B, SIM C juga punya. Yang tidak punya adalah SIM Salabim. Candaan Presiden Jokowi juga disampaikan oleh Soekardi Rinake sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Ceritanya bagaimana? Kita dengarkan rame-rame. Presiden itu ya sekali-kali kami itu bercanda juga dengan Bapak Presiden. Oh, beliau begitu. juga suka bercanda gitu. Iya, Misalnya iya, waktu iya. kunjungan kerja ke Lampung. Biasanya Lampung, kan ya. Bapak Presiden itu makannya itu Pak Jokowi itu jam 3 Iya, sore. iya, iya. Makanan selalu disiapkan kan jam setengah 12, jam 12. Begitu, Untuk ke ya. lapangan terus jam 3 kami baru makan siang. Tetapi Pak Basuki, saya, Kang Teten Mas Duki, Iya. gitu, Pak Lukman Hakim, beliau itu tidak mau duduk dengan Presiden, di meja Presiden. Gitu kan. Makan siang dimulai jam 3 karena pindang baunya sudah dingin, kami semua minta dipanasi. Nah, Iya. Tapi kan yang di Bapak Presiden kan nggak boleh, harus steril, harus aman gitu kan nggak boleh. Jadi beliau tetap makan pindang bau yang dingin. Nah, kami yang panas-panas. Wah, masih ngepul begitu karena baru dipanasin. Selesai makan siang, Presiden Pak Jokowi langsung mendekati meja kami langsung, wah saya lihat itu tadi masih panas itu enak. Ini saya gitu sudah ya. dingin tidak enak itu pindang baunya. Kami tertawa. Nah waktu itu memang banyak wilayah luar Jawa. Itu tadi mengenai cerita daripada Pak Presiden yang makan tidak boleh dipanasin begitu ya. Namun demikian Pak Soekardi Rinakit bisa minta kepada pelayan untuk bisa menghangatkan dan otomatis makanannya menjadi hangat begitu ya, dibandingkan dengan makanan presiden yang dingin karena tidak boleh atau memang protokolernya tidak boleh dihangatkan, takut nanti diberi racun begitu ya oleh pengawalan begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi gurauan atau candaan presiden di istana. Itu yang kebakaran hutan. Nah, salah satu yang parah itu di Pulang Pisau di Palangkaraya. Jadi Presiden memutuskan pada 15 November kalau tidak salah waktu itu 2015 ke sana gitu. Nah, saya sudah hafal. Kalau kunjungan ke lapangan makannya pasti sore gitu. Maka saya selalu bekal. Roti saya keluarkan. Saya tawarkan ke Naswa Shihab, ke Nana yang waktu itu ikut. Nana tidak mau. Lihat roti sudah kayak begini keluar dari celana pasti tidak mau. Langsung roti diambil oleh Panglima TNI. Disikat Panglima TNI habis. Tapi saya masih punya bekal lain. Pisang. Pisang saya bagi dengan Kapolri. Nana tetap tidak mau. Jam 3 Nana ngeluh kepalanya sakit karena ya sudah mungkin masuk angin gitu kan. Hari itu di lapangan di Palangkaraya itu di Pulang Pisau sampai sore. Iya. Ketika kami sampai di restoran itu sudah pas adzan maghrib. Hari itu kita seperti puasa. Itulah pengalaman mendampingi Presiden Jokowi di mana makan siang itu biasanya jam 3 sore. Namun demikian karena perjalanan jauh
makan siang bisa sampai maghrib. Ya sama seperti orang puasa dari subuh ya, dari pagi sampai sore atau sampai maghrib baru dapat makan. Luar biasa ya. Kita lanjutkan lagi. Pak Jokowi pinjam 100. Ikan lohan, ikan gabus. Ikan lohan, ikan gabus ya. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Itu candaan Pak Jokowi, di mana kata-kata yang sangat viral, yakni kata-kata pinjam 100. Dulu dibangunin jalan tol, protes katanya jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan ya. Sekarang dikasih makan sama susu, protes juga. Jadi maunya apa sih, Bu? Iya. Dan betul tadi disampaikan bahwa dikasih jalan tol tidak mau karena tidak makan aspal begitu ya. Begitu dikasih makan, katanya nggak butuh makan. Ya, kritikus Jokowi mayoritas orang-orang yang gagal, ini disampaikan oleh seorang yang kelihatannya pakar ya. Kita dengarkan sama-sama ya. Semua yang ngomong ini orang gagal. Sekarang gitu Amin ya. Rais gugat-gugat. Dapat berapa Partai Umat? Iya, 0, ya? 0. Udahlah, udah pada kapok nih kayak Fakri Hamzah dulu nyerang-nyerang Jokowi sama siapa? Fakri Hamzah duetnya sama Fadlizon nyerang-nyerang gitu. Sekarang kan udah kapok, udah insaf ya. dia. Udah selesai. Dia tahu efeknya apa. Nah, sekarang dia mau ngomong macam-macam. Partainya Partai Gelora berapa persen? Iya. Bahaya ini masyarakat Indonesia nih. Masyarakat Indonesia ini luar biasa. Betul. Dari setiap periode berubah loh. Betul. Pemimpin itu juga luar biasa. Semua ini orang-orang baik di Indonesia. Itulah pernyataan dari seorang warga yang mengatakan jangan berani-berani melawan Pak Jokowi, dikarenakan semuanya pada kapok semua. Tidak bisa ya bangkit lah kalau tidak tobat ya, seperti itu dikatakan oleh Bapak tadi ya. Ya, Fahri Hamzah sama Fadlizon kapok, sekarang baikan sama Pak Joko Widodo. Seorang pemimpin adalah orang yang baik, jangan melawan orang baik, itu kata Bambang Pacul. Oke, kita lanjutkan lagi kabar mengenai candaan-candaan lagi. Dan ini adalah perbedaan Ganjar dengan Gibran. Seperti apa ini ya perbedaannya ya? Perbedaan Ganjar dengan Gibran saat diwawancarai wartawan. Saat diwawancarai wartawan. Soal macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin parah. Izin mau minta foto, Pak. Dengar, Pak. Yes ya. Satu lagi. Yo sesuk wae pas. Wartawannya makso. Tahun temkot. Bis Yang anim tadi gimana, Mas? Presiden nggak ada yang namanya presiden kaki. Kanan mikir mas. Ya mas. Itulah perbedaan Ganjar dan Gibran. Begitu diwawancarai oleh wartawan, Gibran selalu senyum-senyum saja dan tidak jutek. Namun demikian pada saat Ganjar diwawancarai jutek banget dan menanyakan, mediamu apa? Wah, mediamu ora jelas ngono kok. Oke, kita lanjut lagi. Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Oh gitu. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah,
Yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, lah itu salah itu. Makanya Pak Mukti terima kasih. Saya yakin Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersama, insya Allah. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan, Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke masjidnya orang NU, saya gemuk Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi Pak, itu 7 hari gitu. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Nah, gitu. Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Guyonan yang disampaikan oleh Gus Miftah membuat Presiden Jokowi begitu sangat fresh, segar, dan tertawa terpinggal-pinggal sebagai hiburan setelah capek mengurusi negara. Momen menhan Prabowo Subianto tertangkap kamera tak kuasa menahan air mata dan mengusapnya dengan sapu tangan saat Presiden Jokowi berbicara di depan media. Gitu, bagaimana tidak sedih campur haru? Martabat yang dulu pernah dijatuhkan, kini dikembalikan oleh orang yang dulu adalah rivalnya 2 kali dalam Pilpres. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan. Begitu ya, Pak Prabowo begitu sangat berterima kasih sekali kepada Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi yang sudah mengangkat derajatnya di saat Pak Prabowo Letnan Jenderal dipecat, akhirnya berhenti karirnya Jenderal Bintang 3 saja. Namun demikian sekarang diangkat menjadi Jenderal Kehormatan ya, Jenderal Bintang 4. Ya, bedanya ketemu Pak Presiden Jokowi dan Pak Ganjar versi Bambang Pacul, kita lihat. Kalau orang yang ini terbat itu bisanya itu ada bloknot. Kecil ini udah nulis. Nah, di antara sekian ini siapa yang pernah diterima Pak Presiden Jokowi secara pribadi di istana? Gak ada. Kalau mau ngaku sih banyak ya, itu ada pembantunya yang peran. Gak ada diterima di istana. Pak Jokowi sama. Dia bawa bloknot kecil di kantor di sini. Diletakkan di sebelah meja. Dia tidak nulis-nulis. Apakah nanti kejadian apa enggak urusan belakang, tapi nulis. Jadi Diko merasa diperhatikan. Mas Ganjar bawa bloknot juga nggak Pak? Enggak. Pak Ganjar tidak bawa bloknot ya? Mas Ganjar enggak. Mas Ganjar sudah pintar. Oh iya. Kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi Diko datang ke sana, Pak Jokowi nulis. Pak Bambang Pacul sering ketemu Pak Jokowi, mohon izin, Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana, jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya, nggak terlalu jauh Pak. Kalau ketemu berdua kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi beda style. Sering lupa Pak? Ya itu tadi sering. Pak Jokowi nulis loh. Jangan salah, nulis loh. Pak Jokowi nulis loh. Kalau mau ketemu ditulis loh. Itu apa yang diinginkan, ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan, mulai dia oke loh. Pak. Karena sakinah itu nggak tergantung wajah. Sakinah itu nggak tergantung. Candaan Anies dan Caimin bikin menggelitik ya. Caimin dan Anies ternyata bisa bercanda. Udah siap? Yuk, kita mulai. Shoot ya. Shoot. Mulai. Yes. Wah, mulai dulu. Mulai duluan ya. Bismillah. Kota apa? Di Jawa. Kota Jawa. apa ya? Yang banyak bapak-bapaknya. Masa saya ngabsen satu persatu ini. Jombang, Solo, Jogja.
Oh, saya ketawa jadinya, ampun. Ketawa ya. Apa yang benar? Apa yang benar? Purwodadi. Itu mah dadi. Iya, Purwodadi. Purwodadi. Nah, jadi Purwodadi. Nah, Dedi itu kan bapak. Bapak. Tentara apa yang paling Kecil. Tentara apa yang paling kecil? Ini memang harus meleset ya otaknya ini. Tentara-tentaraan. Apa? Jawabannya. Nah, tentara yang paling kecil ya tentara sekutu. Tentara sekutu. Sekutu, ampun. Sekutu ya, Hewan kecil ya. apa yang cuma terdiri dari satu huruf? Namanya itu, satu huruf. Oke? Nyerah. Nah, yang satu huruf itu namanya G aja. G aja. Gajah. G aja. Nggak lucu itu. Kamu gitu ini ya. Dari semua suku di Indonesia, suku apa yang paling banyak berkeliaran di mall? Suku kan manusia, maksud berkeliaran. Suku cadang bisa. Suku apa paling banyak berkeliaran di mall? Suku apa? Suku. Nah, give up. Lihat. Suku Riti. Oh, suku Riti. Satam. Suku Riti. Security. Lucu juga ya, lucu. Apa yang terjadi kalau nun mati ketemu alif? Nol. Salah. Nyerah. Alifnya jondil. Nun mati ketemu alif. Nah, ketemu mati tuh, nun mati ketemu alif, alif kaget. Jondil. Panci apa yang lucu? Panji komedian, komika. Panji Pragiwaksono. Saya friend soalnya. Oke, kenapa zombie kalau menyerang rame-rame? Kalau sendirian namanya setan. Salah. Hampir. Nyerah. Kalau sendirian namanya zomblo. Zomblo. Betul. Biasa betul. sih. Siapa artis yang suka naik motor? Artis yang suka naik motor. Siapa ya? Ayo. Nyerah aja dah. Habis titik Puspa. Hah? Titik Vespa. Titik Vespa. Titik Vespa. Gimana itu? Ya Vespa. Titik Vespa. Oh, titik Puspa. Ampun. Apa lagi? Siap. Jadi siapa yang paling banyak ketawa?